lalu, ada yang belum selesai. Cuman kalau dalam hubungan keluarga yang tidak sehat, itu kalau saya jelaskan di sini panjang juga ya. Tapi intinya gini, kalau prinsip saya sendiri, kalau saya sudah merasa tidak nyaman dengan siapapun itu, lebih baik jaga jarak itu sih. Karena jaga jarak itu mungkin bisa melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain gitu. Jadi kalau yang namanya toxic relationship itu bisa aja nggak hanya dari satu pihak. Bisa aja karena itu sudah toxic circumstances ya, akhirnya cenderung saling menyakiti. Nah, dengan jaga jarak ya, biar konsentrasinya itu tidak terlalu pekat di situ, toksiknya itu, akhirnya lebih melindungi satu sama lain, melindungi diri kita, melindungi emosi kita, melindungi kesehatan pikiran kita gitu bisa jadi, dan kita pun juga melindungi orang lain ya kan, dengan pikiran yang lebih refresh, lebih jernih, kita juga akhirnya tidak mendapatkan trigger negatif yang akhirnya berdampak juga buat orang lain. Intinya sih seperti itu kalau dari pendapat saya pribadi. Jadi tidak semua hal itu harus dipaksakan, sampai berbenturan pun masih harus dipaksakan gimana caranya ngeblend gitu. Kayak gitu. Nggak harus seperti itu sih ya. Kayak kita memaksakan air dan minyak harus bersama tanpa adanya sabun atau emulgator lah bahasanya ya. Ya, atau yang sifatnya ada emulsinya di situ. Ya nggak sih, sabun itu sebagai itu kan ya, sifatnya. Ya, coba dikoreksi kalau. Tapi saya pikir itu, maksudnya sifat sabun itu bisa sebagai emulgator lah ya. Jadi dia bisa menyatukan antara minyak sama apa namanya air ya. Cuman maksudnya gini loh, nggak harus dipaksakan minyak dan air itu menyatu gitu. Kadang biarkan mereka hidup di, ya, di jalannya masing-masing aja gitu. Oke, itu saja ya dari sini. Kemudian nah ini dia itu karakter yang cukup impulsif, lalu orangnya itu sangat bersemangat ya. Jadi dia mudah sekali terstimulus, mudah untuk kena trigger, dia mudah berapi-api gitu. Dia itu semacam itu, energi dia ini ya seperti api kecil yang dikasih bensin lalu langsung jadi api besar gitu. Jadi orangnya tuh kayak gitu karakternya, berapi-api, bersemangat, bisa jadi ambisius. Yang saya lihat di sini sih mereka orang yang impulsif, tadi saya udah bilang. Mudah marah bisa jadi, tapi orangnya itu mudah juga untuk semangat. Orang ini ya, kalau yang saya lihat sih mungkin lebih ke Aries ya, Leo gitu sih. Kayaknya dominannya ada karakter itunya sih ya, Sun Moon Rising ya. Jadi mereka ini ya itu tadi, mudah marah tetapi mudah lupa gitu. Lupa kalau sudah menyakiti orang lain gitu misalkan, karena itu tadi marahnya itu impulsif gitu. Oke. Dan orangnya sangat bersemangat ya, jadi kalau mereka mau sesuatu mereka akan kejar itu, jadi semangatnya tinggi. Oke. Jadi tadi sign-nya saya udah sebut, mereka pekerja keras. Oke. Untuk karakternya tadi udah. Em, Orang ini sebenarnya pengalamannya cukup dalam, cuman masalahnya mereka itu ini ya, dalam memanage atau mengatur emosinya itu sih. Karena itu tadi mungkin ada luka juga bisa jadi. Lalu memang butuh partner yang tepat sih, karena eh, partner yang tepat itu bisa membuat mereka lebih kalem, meredam mereka, dan juga bisa membantu mereka healing juga gitu. Orang ini juga mungkin merasa di masa lalu atau pernah punya pengalaman lah intinya, mereka ini merasa sudah memberikan pengorbanan tetapi dikecewakan, itu yang membuat mereka itu marah gitu. Kayak ada dendam dan luka dari hal itu juga sih saya lihat ya. Oke. Pekerjaan ini bisa pria dan bisa wanita ya. Pekerjaannya mereka bisa buka usaha sendiri juga sih, bisa punya usaha sendiri, entrepreneur bisa, bekerja di luar pun bisa. Cuman kalau yang saya lihat tekanan mereka itu besar ya,
tekanan pekerjaan mereka besar, dan untuk karakter mereka yang seperti ini itu dampak tekanannya juga lebih besar gitu. Akhirnya bisa jadi mereka itu jadi mudah marah, mudah terstimulus emosinya, jadi lebih impulsif lagi gitu. Macam-macam lah kalau pekerjaan ya. Itu sih ya, bisa jadi ya tekanan di kantor itu juga bisa ya membuat mereka jadi lebih kelihatan capek dan kelihatan sensitif gitu. Bisa juga sih, kebanyakan kelihatannya sih di, ya tadi saya udah bilang ada yang buka usaha sendiri, tapi kayaknya kebanyakan bekerja di luar. Saya sih melihatnya di area perkantoran lah ya, oke. Kalau nggak marketing itu juga bisa. Lebih ke area perkantoran ya daripada lapangan. Cuman kalau di lapangan mereka berarti kemungkinan ke arah marketing gitu. Karena kan di lapangan kan banyak ya bidang yang pekerjaannya harus turun di lapangan, itu banyak. Nah, kalau yang saya lihat di sini itu yang turun di lapangan itu marketing. Sisanya kayaknya lebih banyak berkutat di dalam kantor, dan itu juga bisa membawa stres buat mereka sendiri sih. Dengan karakter mereka yang seperti itu juga gitu. Kayak gitu. Oke, itu saja. Kemudian, bagaimana kehidupan pernikahan kalian? Nah, ini yang saya lihat di sini. Saya menerima beberapa pesan, J. Ini general reading aja sih, karena nggak akan bisa spesifik untuk semua orang ya. Tapi pesannya ini cukup spesifik, jadi mungkin ini nggak akan resonate untuk semua orang pasti ya. Karena pesannya spesifik, biasanya hanya resonate untuk beberapa orang, oke? Okay? Oke, ini general reading, jadi belum tentu resonate ya. Pesan spesifik yang saya dapat ya, ingat, ini kemungkinan hanya akan resonate sama beberapa orang aja. Saat menikah ya, saat sudah berada di situasi yang mapan banget ya, dengan materi yang melimpah, finansial yang oke, saya melihat ada potensi yang punya third party situation di sini. Entah yang pria atau yang wanita, entah yang maskulin atau yang feminin. Ya, maskulin dan feminin tidak ada hubungannya sama pria dan wanita sih. Tapi saya menyebutkan semuanya aja. Pria, wanita, atau ya kalau nggak melihat dari pria dan wanita ya antara maskulin dan feminin. Karena kan di sini bisa jadi ada yang ya orientasi seksualnya beda-beda kan di sini ya. Apakah kalian yang perempuan, apakah kalian yang wanita, apakah kalian yang feminin, ataukah kalian yang maskulin gitu. Intinya macam-macam ya di sini, oke? Paham ya maksudnya? Ini bisa yang maskulin, bisa yang feminin. Ada yang terlibat third party situation saat mereka sudah lebih sukses lagi di pekerjaannya dan finansialnya ya. Tapi yang saya lihat di sini sih yang cenderung punya third party situation itu yang cenderung karirnya itu jadi sukses, yang akhirnya jadi sukses sih. Ya, yang punya karir yang apa ya, cukup signifikan perbedaannya. Atau perubahan karirnya cukup signifikan, perubahan keuangannya cukup signifikan. Jadi saat dia atau mereka ini sukses ya, entah mereka ini bisa yang feminin, bisa yang maskulin ya, bisa keduanya, tergantung situasi kalian masing-masing di luar sana ya. Cuman orang yang nantinya kelihatan lebih sukses di pernikahan ini ya, kelihatan lebih sukses karirnya ya, perubahan karirnya cukup bagus banget dan signifikan ya, kemungkinan akan terlibat third party situation atau iya ada orang ketiga yang masuk ya. Tapi saya pikir orang ketiga itu tidak akan masuk kalau tidak ada celah ya. Kalau tidak ada celah mereka tidak akan masuk. Kalau dibikin ada celah ya mereka jadi masuk gitu. Mereka bisa masuk atau bisa aja mereka diundang gitulah intinya ya. Tapi hati-hati ya, potensi adanya third party situation di sini ada ya. Yang saya lihat ini pesan spesifik, tidak akan resonate untuk semuanya, pasti hanya akan resonate sama beberapa, oke?
Nah, maaf banget ya. Di sini ada Prince of Pentacles, King of Wands. King of Wands-nya 2 kali, Queen of Wands sama Nine of Wands ya. Ya kadang gitu, ada orang yang saat sukses dia ya biasa aja karena emang dia sudah menemukan pasangan yang pas. Tapi saat dia mungkin tidak tahu sebenarnya pasangan yang dibutuhkan seperti apa, lalu ya mungkin kurang, ya mungkin sempat apa ya, gimana ya, ya intinya hati-hati lah ya, maksudnya sebelum menikah ya pasti semua orang pasti maunya hati-hati, tapi kan ada orang yang cenderung ingin cepat, ada orang yang cenderung ingin uh, dia cenderung ingin memahami dulu keadaan lapangannya gimana, atau memahami dulu sosok di depannya itu seperti apa, mengenal lebih dalam gitu, karena dia mungkin gak mau nantinya akan jadi masalah yang rumit gitu saat menikah gitu. Ya orang emang beda-beda dan macam-macam sih, tapi intinya kalau kita sudah mendapatkan pasangan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan itu macam-macam, kebutuhan karakter kita gitu ya, kebutuhan diri kita, ternyata yang kita butuhkan adalah sosok yang seperti ini gitu. Jadi ya udah gitu, amannya ya sosok seperti itu aja gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin dia nggak tahu apa yang dia butuhkan, bisa aja dia tergoda dalam pandangan dia lebih serak sama orang ini, atau mungkin dia berpikiran ya udahlah ya, cinta itu bisa dibangun. Ya benar sih bisa dibangun, tapi kalau karakternya nggak mendukung ya sulit juga untuk membangun itu gitu kan. Circumstancesnya tidak mendukung, sulit juga untuk membangun itu. Faktor circumstances tidak mendukung adalah bisa jadi karakter gitu ya, gitulah. Perbedaan passion itu juga bisa, ya gitu intinya. Oke, ada yang seperti itu, ada yang ya untuk menikah yang penting kan orangnya itu A B C D, jadi kalau udah ada A B C D ya sudah gitu, ya udah menikah aja. Ada yang seperti itu, ternyata ada hal krusial yang dibutuhkan, yaitu karakter E yang tidak dimiliki oleh orang tersebut ya, itu jadi bingung juga. Intinya sih ya semua orang pasti maunya hati-hati gitu ya, ini bukan mau mengasih tahu lagi gitu ya, hanya mengingatkan karena pasti kalian semua sudah tahu di luar sana tapi kan ya namanya manusia, bisa aja lupa, hilaf dan lain-lain gitu. Tapi intinya penting banget sih untuk selektif memilih pasangan. Itu bukan berarti kita banyak maunya, enggak juga, tapi mempertimbangkan dengan kebutuhan kita aja gitu. Memang tidak ada yang sempurna, jadi pilih yang kelebihan dan kekurangannya masih bisa kita terima gitu ya. Dan kembali lagi di sini, kalau yang saya lihat tadi potensi third party situation di sini. Jadi begitu sosok itu lebih sukses atau melejit karirnya gitu di tengah-tengah pernikahannya gitu, tiba-tiba dia jatuh cinta sama orang lain yang dia pikir orang itu bisa mengimbangi dia. Dia merasa kayak terlambat bertemu soulmate-nya. Lalu yang dia nikahi selama ini siapa? Soulmate atau siapa gitu kan? Situasinya seperti itu yang saya lihat di sini, oke? Lalu ini saya ambil dari kartu bawah ya, karena benar-benar ini sih kayak connected gitu sama filenya. Jadi begini ya, Six of Wands, Six of Sword, Eight of Cups, King of Cups, dan ada Three of Cups. Oke, ada Five of Wands, The Hermit, Prince of Wands, dan ada The Star, ada Justice. Oke, jadi udah cukup ya, itu aja. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya di tengah-tengah karirnya yang naik itu ya, orang tersebut bertemu atau jatuh cinta sama orang lain ya, yang bukan pasangannya dalam pernikahan gitu. Orang lain ini bisa jadi memang orang baru, bisa jadi orang lama yang datang lagi, ya beda-beda ya, karena ini general reading ya, tapi ini tidak akan resonate juga sama semua orang, jadi tenang aja karena ini pesannya terlalu spesifik, oke? Kemudian di orang tadi yang sudah sukses tadi di pekerjaannya atau karirnya, dia merasa dia jatuh cinta sama sosok yang tadi yang menjadi partner dalam third party situation tadi ya.
Dia jatuh cinta sama sosok itu, dia merasa sosok itu tuh bisa memahami dia, bisa memenuhi ekspektasinya, lalu bisa mengimbangi dia gitu. Sosoknya itu bisa dia lihat hampir sempurna gitu di matanya gitu. Nah, di situ dia jatuh cinta sama orang lain yang bukan pasangannya dalam pernikahan. Nah, disitulah bisa muncul adanya ya bisa muncul yang namanya third party situation ya, ada potensi orang ketiga atau hubungan lain yang masuk ya, atau hubungan lain yang bercabang keluar bukan dalam lingkaran pernikahan gitu, alias ya itu tadi third party situation. Oke, itu potensi yang terlihat di sini kalau yang saya lihat ya. Jadi dia merasa kayak jatuh cinta lagi gitu. Ya begitulah, itu mungkin ujian ya. Atau bisa juga pasangan yang dia nikahi itu mungkin tidak memenuhi ekspektasinya dia, dan dia baru sadar, bisa juga kayak gitu. Atau seiringnya berjalannya waktu, ternyata pasangannya itu memang tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Mungkin di awal itu semacam diusahakan untuk memenuhi ekspektasi. Nah, kalau kita memaksakan sesuatu, biasanya kedepannya nanti akan sulit ya, karena gimana ya, memaksakan hanya di awal aja. Jadi kalau memang nggak siap, lebih baik jujur apa adanya, memang diri kita seperti ini. Silahkan diterima, kalau enggak pun nggak ada masalah sebelum melangkah ke jalan yang lebih panjang gitu, sebelum melangkah panjang ke sana gitu, lebih baik kalau enggak sekalian. Itu saya sih lebih suka yang kayak gitu. Oke, jadi itu masalahnya di sini. Seiring berjalannya waktu, dia merasa agak bosan sama pasangannya yang menikah itu. Mungkin dia juga merasa tertekan, bisa jadi karakter mereka yang terlalu beradu gitu ya, dan pasangannya itu tidak bisa memenuhi ekspektasi dia merasa seperti itu. Dan begitu dia ketemu orang ini, orang yang membuat dia jatuh cinta ini, di saat dia sedang di atas karirnya, nah di situ munculnya konflik dalam rumah tangga. Di sini ada Five of Wands ya, kayak gitu. Dan disitulah dia akhirnya harus memilih tetap berada di pernikahannya, atau dia mengikuti hatinya ingin melangkah ke orang lain gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini dari kartu nomor 3, dari grup 3, dari pile 3. Oke, itu saja saya pikir cukup. Jangan lupa like, comment, share, ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jadi itu tadi kira-kira gambaran saat kalian berada dalam pernikahan. Oke, ya. Sebentar, ada yang mau saya sampaikan lagi nggak ya kira-kira? Ya, saya pikir udah jelas lah ya itu orangnya. Ya, itu saja ya, bye. Oke, ini untuk kartu nomor 4, file 4 atau grup 4. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ya, untuk sign-nya itu udah jelas sih. Sign-nya ada air sign ya. Air sign dominannya di Libra, Sun, Moon, Rising ya. Jadi air sign itu sebenarnya ya selain Libra ada Aquarius, ada Gemini gitu ya. Tapi kuat banget air sign-nya di sini. Lalu saya melihat di sini juga ada earth sign sih ya. Dan ada fire sign. Ini Sun, Moon, Rising sih kombinasi semuanya. Bisa jadi di Sun, Moon, dan Rising kalian satu sama lain ada unsur itu. Kuat di Libra. Oke. Kemudian Libra, Sun, Moon, Rising. Earth sign itu juga kuat sih. Capricorn, Taurus, Virgo, oke? Ya itu. Atau bisa juga yang dominan maskulin di sini Sun, Moon, Rising-nya dari fire sign sama air sign. Ya gitulah intinya, oke? Tapi yang saya lihat di sini ya, sosoknya aja. Orang ini sebenarnya orang yang sangat selektif sekali kalau berurusan sama komitmen. Mungkin mereka ini bisa juga kalian sih. Ya, kalian sama-sama seperti itu bisa jadi. Tapi yang saya lihat di sini setidaknya ada pihak yang mungkin sebelumnya mereka agak takut ya berkomitmen karena mereka mencintai kebebasan mereka gitu. Jiwa bebas, sehingga mereka merasa
komitmen itu bisa membungkam kebebasan mereka itu gitu. Jadi mereka merasa belum siap kecuali mereka menemukan orang yang bener-bener pas di mata mereka gitu. Dan mereka nggak merasa diburu waktu untuk itu gitu. Mereka nggak merasa itu deadline yang harus mereka kejar. Jadi mereka santai aja gitu. Apalagi mereka nggak terlalu merasa berkomitmen di sini adalah ide baik gitu dulunya gitu, sampai akhirnya mereka merasa sudah cukup dengan perjalanan mereka. Mereka sudah merasa ada capeknya lah ya, mungkin ya gimana ya, ya mereka sih tetap mencintai kebebasan mereka, cuman mungkin bisa juga kalau mereka sebelumnya sempat berganti-ganti pasangan, itu bisa membuat mereka capek juga gitu. Berganti-ganti orang yang harus dekat sama mereka. Lama-lama mereka agak capek dengan dinamika itu dan mereka ingin settle down. Itu yang saya lihat di sini, sehingga mereka mempertimbangkan sekali orang yang nantinya akan berkomitmen dengan mereka. Oh, oke. Saya melihat di sini sih yang cenderung dominan itu tadi saya udah bilang air sign ya. Nah, satu lagi pasangannya itu yang dominan earth sign. Ya, yang dominan maskulinnya kayaknya air sign, yang dominan femininnya earth sign. Air sign dan earth sign ya. Feminine, earth sign. Kayaknya itu yang dominan. Ya, bisalah. Dibolak-balik vice versa. Dibalik atau vice versa juga bisa. Oke, kembali lagi. Jadi dia merasa ada saatnya dia harus mengakhiri atau merubah dinamika hidupnya dalam hal percintaan dan berkomitmen sama orang gitu. Kayak gitu. Di sini ada Six of Swords, di sini King of Wands. Ya, dia siap berkomitmen. Jadi gini, ini kalau pria karakternya itu jelas mereka mencintai kebebasan. Saya pikir pria dan wanita, feminin atau maskulin, mereka tipikal orang yang sangat mencintai kebebasannya. Bahkan setelah menikah, mereka itu tidak suka kebebasannya terlalu ditekan ya. Santai aja. Mereka itu juga bukan tipikal player sih sebenarnya. Kebebasan di sini itu lebih pada mungkin pekerjaan, mengejar karir, kegiatan dalam karirnya atau passionnya itu mereka nggak suka ditekan. Prinsip hidupnya juga nggak terlalu suka kalau harus diatur ya, untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil. Maskulin, feminin, rata-rata seperti itu yang saya lihat di sini ya. Itu tadi orangnya berjiwa bebas, pikirnya bebas, open minded, terbuka pikirannya ya. Kemudian untuk yang feminin, mereka orang yang sebenarnya kelihatan cukup stabil dalam hal finansial. Orang yang pekerja keras jelas, karena saya lihat dominan juga earth sign ya. Sun, moon, risingnya dominan, ada earth sign-nya, earth sign. Jadi ada Capricorn, Taurus, atau Virgo ya. Lalu mereka orang yang cukup prinsipil dan demokratis ya. Mereka kelihatannya tegas, mereka kelihatannya kuat, keras sama prinsipnya dan keputusannya. Cuman mereka ini sebenarnya demokratis, itu yang saya lihat di sini, oke? Karena mereka juga mencintai kebebasan, jadi mereka menghargai kebebasan orang juga gitu, pilihan orang lain gitu. Itu kalau yang feminin. Yang feminin ini cenderung independen, terus orangnya itu bisa memberikan vibe nyaman buat pasangannya ya. Dewasa, bijaksana, ya tadi saya udah bilang keras ya. Orangnya juga bukan tipikal orang yang bergantung sama pasangan kayaknya ya, cenderung independen sih, oke? Itu kalau yang saya lihat di sini, itu kalau yang feminin. Kalau yang maskulin, ya tadi bebasnya sama, mereka cenderung mengatur. Ya, agak sedikit memaksa sih dalam hal mengatur gitu. Lebih cenderung mengaturnya sih di energi maskulin ya. Kemudian mereka ini orang yang ya kayaknya gimana ya?
ini sama-sama orang berjiwa bebas sih. Kalau dibilang alpha, ya bisa jadi mereka punya karakter alpha, tetapi mereka juga bukan tipikal orang yang harus diikuti dan em, apa ya, harus jadi pemimpin dalam grup itu enggak sih, cuman mereka juga nggak bisa diatur orangnya gitu. Tapi kalau yang maskulin di sini memang dalam hal pasangan ya, dalam hal hubungan ini, mereka yang lebih suka harus diikuti kayaknya. Lebih suka mengatur, lebih suka menunjukkan powernya gitu. Dan keras ya. Jadi bisa sama-sama keras, cuman yang maskulinnya kayaknya lebih keras deh. Kayak gitu. Yang feminin sih masih lebih demokratis ya, tapi kayaknya yang maskulin ini lebih keras yang saya lihat. Oke. Kemudian dalam hal pekerjaan, oke. Mereka ini orangnya karir oriented ya, jadi mereka itu cenderung fokus sama karirnya ya. Jadi kalau mereka sibuk sama pekerjaannya ya wajar aja. Itu karakternya yang saya lihat di sini ya, sibuk dengan pekerjaan dan bisa saja pasangannya merasa terabaikan. Selama ini mungkin bisa aja pasangannya merasa terabaikan, mantan-mantannya. Tetapi saat bersama ini, the one ini yang saya bilang tadi, feminin yang earth sign tadi, sama femininnya itu mereka merasa lebih dihargai kebebasannya gitu. Dan ya memang sih terkadang bisa merasa terabaikan femininnya, cuman apa ya, tapi kayaknya femininnya masih lebih mengerti dibandingkan mungkin mantan-mantannya di masa lalu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Oke, gimana ya, jadi intinya ini orang-orang yang sama-sama bekerja keras, sama-sama karir oriented, kayaknya sih maskulin dan feminin ya. Cuman ya itu tadi, mungkin pengalaman yang maskulin, mantan-mantannya sering merasa terabaikan, tetapi setelah sama orang ini di sini ya, dia merasa dapat pasangan yang pas karena sama-sama karir oriented dan sama-sama menghargai kebebasan gitu. Terkadang ya memang dia bisa lupa waktu karena itu tadi, pekerja keras, karir oriented kan tadi saya udah bilang gitu. Kayak gitu sih, itu karakter ya, sign-nya tadi saya udah sebutkan. Oke, ini gini, kayaknya perjalanannya gini ya. Saya nggak bilang ini mantan ya, tapi saat ini kalian bertemu nih, saya pikir langsung merasa cocok gitu, walaupun nggak langsung berbicara ke arah serius, apalagi dua-duanya mencintai kebebasan dan orang yang cukup prinsipil gitu. Nggak langsung berbicara ke arah komitmen, cuman merasa cocok ya, nyambung. Dan hubungan ini emang relatif nggak langsung dibawa ke arah komitmen pernikahan, tapi lebih ingin menikmati dulu dan mengenal gitu, sampai ada pihak yang merasa gimana ya, merasa connected gitu ya. Oke, saya lihat di sini kayaknya mungkin maskulinnya sih, maskulinnya ini yang merasa terbayang-bayangannya, apalagi ada kartu The Dreams ya, jadi dia merasa cocok nih sama orang ini, sama orang yang dia temui ini gitu. Terus dia merasa walaupun dia itu tipikal yang cuek gitu, nggak terlalu sering kepikiran gitu, tapi sosok di sini bisa membuat mereka ini kepikiran ya. Nah itulah akhirnya mereka pikir sudah cukup, kayaknya orang inilah the one-nya gitu. Jadi dibilang hubungannya lama banget juga enggak sih, tetapi langsung berbicara ke arah komitmen juga enggak gitu, karena ya itu tadi, mereka orang yang bebas, kayaknya mau merasa nyaman dulu, mau merasa terikat dulu, baru mereka melangkah ke arah komitmen gitu.
Jadi mereka nggak suka kalau merasa diikat, tapi mereka lebih suka merasa terikat sendiri gitu, ngerti nggak? Kalau diatur mereka nggak suka. Tapi kalau kalian atau ya ini bisa kalian bisa mereka sih, tapi kalau ada orang yang bisa mengatur emosinya, perasaannya, pikirannya gitu, tanpa terkesan berusaha mengatur gitu. Nah, mereka suka yang kayak gitu, gitu. Oke? Jadi perjalanannya seperti itu. Saya pikir sih nggak sempet off dan drama yang apa ya, yang besar ya. Off lama atau drama yang berliku-liku, yang dramatis, yang fluktuatif gitu kayaknya enggak sih. Proses perjalanan hubungannya sampai ke pernikahan ya. Dibilang terlalu lama juga enggak prosesnya. Tapi dibilang terlalu cepat juga enggak gitu. Karena ya itu tadi, orang ini karakternya nggak suka buru-buru gitu. Apalagi mereka mencintai kebebasan gitu. Mungkin sempat off, tapi saya nggak melihat off yang terlalu lama gitu. Dan drama yang itu tadi saya bilang, drama yang fluktuatif gitulah ya. Ya biasa aja sih. Cuman saat apa ya, saat nggak bertemu, saat nggak berkomunikasi itu sempat terpikir gitu. Akhirnya ya udah, mungkin di situ adalah fase orang itu yakin bahwa ini yang dia temui itu adalah the one, dan sepertinya saatnya dia harus melangkah ke arah pernikahan gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini gitu ya. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi belum sempat pacaran tapi sempat deket gitu. Sebagian orang di sini bisa jadi belum, nggak sempat pacaran tapi ya udah tahu sama-sama saling naksir, cuma diem-diem aja gitu. Terus komunikasi sempat off, tapi on lagi, maksudnya nyambung lagi gitu, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah langsung ke arah serius gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin berpacaran tapi nggak yang lama banget sih. Karena gini, di grup yang sebelumnya ada yang off-nya itu lama dan dramanya cukup besar. Kalau yang saya lihat di sini dramanya nggak terlalu besar, biasa aja, cuman kecil-kecilan, off kecil-kecilan aja. Oke, bentar-bentar gitu aja ya. Jadi tadi itu pekerjaan. Sebentar, pekerjaannya apa ya kira-kira? Orang ini kebanyakan sih saya melihat orang ini bekerjanya lebih di kantor ya daripada di lapangan. Iya deh kayaknya. Sebentar ya. Iya ya betul. Kayaknya mereka lebih cenderung macam-macam ya, karena nggak harus di kantor juga sih. Cuman saya melihatnya lebih di ruangan gitu ya. Ya di ruangan itu kan nggak harus di perkantoran, bisa aja di rumah sakit, di klinik, atau ya di mana-mana sih. Pokoknya di ruangan gitu. Lebih banyaknya sih itu. Karena kalau di luar ruangan alias outdoor itu ada yang mungkin mereka bekerjanya di bagian industri tapi di lapangannya, bukan di pabriknya, mungkin bisa jadi di lapangannya, di macam-macam ya, pengeboran lah, atau ya yang lebih yang outdoor memang. Tapi kalau saya di sini melihatnya lebih ke indoor gitu. Oke. Itu sih. Lebih banyak di sini bekerja di luar sih. Bukan entrepreneur. Itu kalau yang saya lihat, oke? Bekerjanya areanya ya ini bisa jadi IT, bisa jadi area keuangan, itu sih. Oke, itulah sementara ya. IT, keuangan itu bisa jadi di bagian manajemennya itu. Pokoknya saya melihat ini kebanyakan indoor dan kebanyakan di bekerja di luar, di bawah company, bukan entrepreneur gitu. Oke? Bukan juga bekerja di lapangan. Oke, itulah ya. Kemudian bagaimana kehidupan pernikahan kalian? Kalau yang saya lihat di sini kalian saling mengimbangi ya, saya lihat. Sebentar. Oke, untuk kehidupan pernikahannya bagaimana ya? Sebenarnya dalam hal ekonomi oke. Ya, dalam hal finansial materi oke. Dua-duanya saya pikir sama-sama powerful. Atau sama-sama memberikan faktor luck lah. Intinya sama-sama bisa saling support. Walaupun support itu tidak harus materi ya, tapi
emosional, pikiran itu bisa jadi ya support secara emosional atau pikiran itu bisa ya. Tapi intinya eh sebenarnya kehidupan keluarganya stabil ya dalam hal finansial ya. Terus kalian juga kelihatannya nggak terlalu banyak perdebatan ya. Ya namanya berdebat itu ada sih. Cuman ya namanya banyak itu relatif sih ya. Kalau saya sih melihatnya ini tidak terlalu banyak perdebatan yang besar. Ya perdebatan kecil lumayan lah ya. Cuman kalau perdebatan besar kayaknya nggak terlalu kelihatan juga sih di sini. Nggak terlalu kelihatan banyak kayaknya ya. Nggak terlalu kelihatan dominan ya. Karena ada loh yang kelihatan banget konfliknya itu besar dan panjang, jadi dominan banget konfliknya, kayaknya sering banget berdebat atau adanya perdebatan besar itu kayaknya cukup sering. Cuman di sini kayaknya enggak, karena tidak terlalu bergesekan gitu loh karakternya. Oke. Ya. Cuman nih, kalau yang saya lihat di sini, mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini ada pesan spesifik, tapi ya balik lagi karena pesannya spesifik belum tentu akan resonate untuk semua orang. Ya kalau pesannya spesifik biasanya hanya resonate untuk sebagian orang aja sih. Tapi kalau yang saya lihat di sini ada kemungkinan ada pihak di sini ya, siapapun entah yang maskulin atau feminin, itu bertemu dengan orang lama yang nanti bisa menjadi kendala dalam pernikahan ini. Jadi positifnya dalam hal finansial pernikahan ini oke, stabil ya, saling mengimbangi. Cuman ada pesan spesifik untuk hanya beberapa orang pasti karena ini spesifik. Munculnya orang lama karena di sini saya melihat ada Six of Cups ya, lalu ada Five of Cups, ada the Moon dan ada Ten of Pentacles, Four of Cups. Oke, banyak juga ya. Ya di sini ya. Nah ini Six of Cups, Five of Cups, dan the Moon ya. Saya sih melihat ada orang lama yang akan hadir di antara kalian. Orang lama dari kehidupan salah satu di antara kalian ya. Bisa jadi dari kehidupan feminin, bisa jadi dari kehidupan maskulin. Sosok lama gitu muncul lagi ya. Lalu ya sepertinya bukan orang biasa ya, Ci. Maksudnya bukan orang biasa itu karena kedatangan orang ini itu bisa mempengaruhi perasaan pasangan gitu. Pasangan, maksudnya pasangan di sini bisa kalian, bisa mereka ya, karena ini kan general reading, tapi pokoknya ada pihak yang kedatangan orang lama. Dan sepertinya ada perasaan terhadap orang lama tersebut. Ya gimana ya namanya affair, affair itu kan nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kalau sampai terjadinya affair ya saya pikir itu sudah saling bertepuk tangannya. Jadi perasaan itu nggak hanya dari salah satu orang, tapi kedua pihak itu punya perasaan gitu. Orang lama itu sama orang di sini, salah satu pihak di sini itu punya perasaan gitu ya, dan itu bisa jadi masalah dalam pernikahan. Gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Itu yang paling jelas ya. Tapi ada. Nah ini kalau saya mau menjawab ujungnya kemana itu terlalu spesifik karena di sini kan general reading, lebih baik. Toh ini juga belum tentu terjadi. Ini bisa aja cuman untuk beberapa orang aja. Kalau memang yang dirasa seperti ini, silakan konsultasi secara personal aja ya, karena konsultasi secara personal pada siapapun yang bisa membuat kalian nyaman lah ya, maksudnya nggak harus sama satu orang, tapi sama siapapun di luar sana. Kalau kalian nyaman untuk berkonsultasi, silahkan konsultasi gitu ya, kalau memang kalian merasa seperti itu kejadiannya gitu. Saya cuma bisa bilang sampai situ aja karena ujungnya ini ada cabang dan ini kan general reading ya. Itu aja sih ya. Apalagi ya, apa yang mau saya sampaikan ya, kira-kira itu yang jelas gitu.
sebenarnya bukan berarti mereka tidak saling mencintai ya pasangan di sini. Bisa jadi saling mencintai, cuman ada hal yang tidak dibawa ke permukaan. Kalau ada yang kurang gitu, ada yang diinginkan gitu, itu tidak coba diungkapkan, berharapnya pasangannya tahu gitu dan melakukan inisiatif. Nah, dari hal-hal kecil itu sih yang bisa membuat ketidakpuasan dalam hubungan ya, sehingga begitu ketemu orang lama segalanya bisa berubah gitu. Kayaknya gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini, dan kalian sama-sama bekerja keras kalau yang saya lihat, oke? Jadi dalam hal finansial nggak usah khawatir, tapi dalam hal lain ya mungkin perlu diwaspadai, oke? Itu saja dari kartu nomor berapa ini? Nomor terakhir alias kartu 4, grup 4, PL 4 ya. Jangan lupa like, comment, share. Kita ketemu lagi di video lainnya, oke? Bye.